Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi virtualan atau yang sering disebut dengan VLAN. Apa yang dimaksud dengan VLAN? VLAN merupakan cara untuk memecah broadcast domain menjadi beberapa subnetwork virtual. Artinya satu broadcast domain dipecah menjadi beberapa broadcast domain yang lain. Kemudian yang dikatakan satu broadcast domain adalah sekumpulan NIC yang apabila salah satu interface mengirim pesan broadcast, maka NIC lain yang berada pada domain tersebut akan menerima pesannya. Nah, di sini bisa dilihat yang dimaksud dengan NIC yang berada pada satu domain adalah mereka yang terhubung di switch yang sama. Yang mana kita tahu bahwa fungsi switch merupakan penghubung PC-PC yang berada dalam satu jaringan yang sama. Oke, sebelumnya kita udah belajar beberapa perangkat di dalam jaringan seperti switch dan router, dan kita tahu bahwa fungsi router adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Oke, bisa kita garis bawahi jaringan yang berbeda. Artinya yang ada pada router di setiap interface-nya itu nanti jaringannya berbeda. Jika jaringannya berbeda berarti broadcast domainnya juga berbeda. Keuntungan dari pemecahan broadcast domain adalah jika A ingin mengirim pesan ke komputer B, maka si A mengirimkan pesannya ke switch dulu. Kemudian switch akan membroadcast ke semua NIC yang terhubung ke switch itu. Kemudian komputer yang merasa menerima, yang alamatnya sama akan menerima. Yang alamatnya tidak sama, maka dia tidak akan menerima. Nah, bayangkan jika ini broadcast domainnya tidak dipisah, berarti nanti dia trafficnya akan sangat tinggi. Semua PC akan menerima broadcast domain. Oleh karena itu, untuk meringankan beban traffic supaya trafficnya tidak terlalu padat, maka dipecah menjadi beberapa broadcast domain. Kemudian kita lanjut. Nah, kita kembali ke konsep jaringan lokal. Ketika kita ingin membuat dua jaringan lokal, maka setidaknya kita butuh satu router dan dua buah switch di sini. Oke. Karena yang berfungsi untuk memisahkan broadcast domain adalah router. Makanya kalau kita mau membuat dua jaringan lokal, dua jaringan LAN, maka kita butuh satu router dan satu switch. Kemudian kalau kita mau membuat 3 jaringan LAN, kita butuh satu router dan 3 switch. Itu minimal. Kemudian kalau kita hanya bermodalkan satu router dan satu switch, kemudian kita ingin memecah menjadi beberapa broadcast domain, atau kita ingin membuat beberapa jaringan lokal lagi di bawah switch, apakah bisa dilakukan? Jawabannya bisa. Dengan VLAN, kita dapat membuat subnetwork virtual hanya bermodalkan satu router dan satu switch. Sehingga pada implementasinya nanti, jaringan VLAN ini secara fisik seolah-olah hanya terdapat satu jaringan lokal. Seperti ini kan, seolah-olah hanya terdapat satu jaringan lokal. Namun secara logik, nanti terdapat beberapa jaringan lokal karena menggunakan konfigurasi VLAN. Seperti itu kurang lebih pengertian VLAN. Kemudian ada beberapa istilah di dalam VLAN. Yang pertama ada mode akses, yang kedua ada mode terang. Apa bedanya? Bedanya adalah jika mode akses dia hanya dapat melewatkan satu VLAN. Kemudian kalau mode terang dia bisa melewatkan lebih dari satu VLAN. Nah, kapan penggunaan mode akses dan mode terang? Pada umumnya mode akses digunakan dari switch ke PC, kemudian mode terang digunakan antar switch maupun dari switch ke router. Nanti langsung kita coba implementasinya. Oke, pada skema di sini kita akan membuat dua buah VLAN. Yang pertama namanya adalah VLAN A, yang kedua namanya adalah VLAN B. Sebelum itu kita beri IP address untuk ke semua PC satu jaringan dulu.
Kemudian setelah kita konfigurasi VLAN, apa dampaknya kita lihat nanti. Oke, sekarang kita ke PC 0, diberikan IP address dulu. Oke. Untuk IP-nya, networknya adalah 192.168.1.0/24 untuk semua host yang ada di sini ya. Kita pakai IP globalnya ini. Kemudian di PC 0 ini mulai dari 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya /24.255.255.255.0. Berikan IP address ke semua hostnya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya PC 1. Di sini berarti 192.168.1.2. Kemudian di PC 2 berarti di sini nanti IP-nya 192.168.1.3. Kemudian di PC yang terakhir, PC 3 berarti ini IP address-nya 1.4 Oke, subnet masknya /24. Oke, sebelum kita konfigurasi VLAN, kita cek dulu apakah mereka saling terhubung dan dapat berkomunikasi atau tidak. Misal kita kirimkan dari PC 0 ke PC 1. Oke, hasilnya adalah sukses. Kemudian dari PC 1 ke PC 2, hasilnya juga sukses. Kemudian dari PC 0 ke PC 3, hasilnya juga sukses. Artinya mereka ini berada dalam satu jaringan, berada di dalam broadcast domain yang sama, sehingga dia bisa berkomunikasi. Oke, kita masuk ke konfigurasi VLAN. Kita pertama masuk di switch dulu, kemudian kita menggunakan mode CLI ya seperti biasa. Nah, kita enablekan dulu. Untuk melihat VLAN, di sini kita ketikkan perintah show VLAN. Apakah sudah ada VLAN yang dibuat, di-create atau belum? Oke, di sini VLAN-nya baru ada satu, yang mana ID VLAN 1 ini merupakan VLAN default untuk jaringan lokal. Oke, jadi VLAN 1 ini memang secara default akan terbuat untuk jaringan lokal. Nah, nanti untuk membuat VLAN, ID-nya dari berapa? ID-nya berarti bisa dimulai dari 2. Dari 2 berakhirnya sampai berapa? Untuk VLAN, range normalnya itu dari 1 sampai 1005. Jadi nanti, karena 1 sudah dipakai untuk default VLAN, berarti kita bisa mulai dari 2. Oke, kita langsung buat VLAN. Yang pertama, kita untuk membuat VLAN kita masuk ke mode config. Oke, di sini baru kita bisa buat VLAN. Oke, cara membuat VLAN langsung ketikkan VLAN, kemudian ID-nya berapa. Oke, misal di sini saya buat ID-nya 10. ID-nya bebas ya, yang penting dia masuk di dalam range-nya itu tadi. Misal VLAN 10. Nah, di sini untuk name-nya aku adalah VLAN A. Jadi name VLAN A seperti ini. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Kemudian kita exit, kita buat VLAN lagi, VLAN 20. Namanya adalah name VLAN B. Oke, VLAN B. Oke, coba kita cek apakah VLAN-nya udah terbuat menggunakan perintah show VLAN tadi. Oke, di sini sudah ada VLAN 10, ID VLAN 10 namanya adalah VLAN A, dan ID VLAN 20 namanya adalah VLAN B.
Cuman di sini belum ada port yang masuk ke VLAN 10 dan ke VLAN 20. Nantinya kita akan memberikan akses di fast Ethernet 01 ke VLAN 10 karena VLAN A. Kemudian fast Ethernet 02 ini juga diakseskan ke VLAN 10. Kemudian fast Ethernet 3 dan 4 diakseskan ke VLAN 20 sesuai dengan skema yang ada. Oke, kita langsung akseskan saja. Caranya adalah kita nanti masuk ke interface-nya dulu. Oke, kita masuk ke interface-nya dulu untuk mengakseskan VLAN. Yang mau kita akseskan adalah interface fast Ethernet 01 yang pertama ya. Oke. Karena ini switch ke PC umumnya menggunakan mode akses. Karena switch PC itu cukup diakseskan ke satu VLAN saja. Kecuali kalau switch ke switch itu nanti ada banyak VLAN yang melintas sehingga nanti modenya dibuat terang. Pada umumnya seperti itu. Nah, di sini langkah pertama adalah kita ubah modenya menjadi mode akses, switch port mode akses. Nah, setelah diubah modenya menjadi mode akses, kita akseskan ke VLAN berapa? Switch port akses VLAN, karena ini FA01 maka VLAN 10. Oke, seperti ini. Lakukan ke semua interface yang ada. Oke, kita exit, kita masuk ke interface fast Ethernet 02. Kemudian kita ubah modenya menjadi akses, switch port mode akses, dan kita akseskan ke VLAN 10. Oke. Kemudian di sini kabelnya menjadi berwarna orange ya, artinya dia ada konfigurasi baru yang masuk di port ini, makanya dia menjadi warna orange. Ketika warnanya sudah hijau, berarti konfigurasinya sudah diterima. Oke, kita langsung masuk ke fast Ethernet 3 dan 4. Fast Ethernet 3, 0/3. Sama, diubah modenya menjadi akses dulu, kemudian diakseskan ke di sini fast Ethernet 0, 3, dan 4 adalah ke VLAN B ya, yang mana ID-nya adalah 20. VLAN 20. Oke, kemudian kita exit, kita masuk ke interface fast Ethernet 04. Ubah modenya menjadi akses dan kita akseskan ke VLAN 20. Oke, warnanya menjadi oranye. Kalau kita nggak sabar bisa dicepetin. Nah, udah hijau berarti sudah diterima konfigurasinya. Kemudian kita cek lagi di VLAN tadi, apakah portnya sudah masuk ke ID VLAN yang kita tentukan dengan perintah show VLAN untuk melihat konfigurasi VLAN. Oke, di sini VLAN 10 yang namanya adalah VLAN A. Portnya yang aktif adalah fast Ethernet 01 dan 02 sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian VLAN dengan ID 20 yang namanya adalah VLAN B yang aktif portnya atau yang masuk portnya adalah 03 dan 04 sesuai dengan skema yang kita inginkan juga. Nah, kemudian kita lihat apa dampaknya setelah kita konfigurasi VLAN. Coba kita tes koneksinya antara PC0 dan PC1. Dia masih terhubung. Kemudian PC2 dan PC3 dia juga terhubung. Kemudian PC1 dan PC2. Nah, dia gagal. Mengapa? Karena dia dianggap berbeda jaringan, berbeda broadcast domain, berbeda VLAN. Oke, dapat diamati sehingga broadcast domainnya yang ada di VLAN 10 tidak akan keluar ke VLAN 20 meskipun di sini satu switch. Oke, mungkin untuk pembahasan VLAN sampai di sini dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan inter VLAN routing, yaitu menghubungkan
beberapa VLAN. Di sini kan kita udah bisa memecah ya dari satu jaringan menjadi beberapa jaringan yang berbeda. Kemudian nanti antar VLAN ini akan kita hubungkan dengan inter VLAN routing. Itu di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.